Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 14 Desember tahun 2024 adalah peringatan wajib Santo Yohanes dari Salib, imam dan pujangga gereja. Yohanes dari Salib lahir di Spanyol sekitar tahun 1542 dari keluarga bangsawan yang jatuh miskin. Sebelum masuk biara Karmelit, ia adalah seorang pelayan di rumah sakit Medina. Pada usia 21 tahun, ia menunjukkan sikap hidup rohani yang tekun dengan berdoa dan bermati raga. Cara hidupnya ini membuat pemimpin biara menyekolahkannya di Universitas Salamanca, Spanyol. Setelah menyelesaikan studinya, ia pun ditahbiskan menjadi imam ketika ia berusia 25 tahun. Persahabatannya yang baik dengan Santa Teresia dari Avila mendorongnya untuk memulai usaha pembaruan dalam ordonya. Usahanya ini kemudian menuai reaksi yang tidak baik dari teman-teman seordonya. Mereka pun mengurung Yohanes dalam sel biara. Selama 9 bulan meringkuk di dalam tahanan biara, Yohanes mengalami banyak pengalaman rohani yang mengagumkan, terutama mengenai pengalaman akan salib penderitaan Yesus. Di dalam penjara, ia mampu mengubah kidung-kidung rohani, sering mengalami ekstase, dan semakin memahami teologi dan ajaran-ajaran iman Kristen. Yohanes mengalami banyak kesulitan dari teman-temannya, namun ia tetap bergembira karena persatuannya yang erat dengan Tuhan. Ia meninggal dunia pada tanggal 14 Desember tahun 1591 dan dinyatakan sebagai pujangga gereja. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirak bab 48 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan dengan ayat 9 sampai 11. Dahulu kala tampillah Nabi Elia bagaikan api. Perkataannya membakar laksana obor. Dialah yang mendatangkan kelaparan atas orang Israel, dan karena geramnya jumlah mereka dijadikannya sedikit. Atas firman Tuhan langit dikunci olehnya, dan api diturunkannya sampai 3 kali. Betapa mulialah engkau, hai Elia, dengan segala mujizatmu. Siapa dapat memegahkan diri sama dengan dikau?
dalam olak angin berapi, engkau diangkat, dalam kereta dengan kuda berapi. Engkau tercantum dalam ancaman-ancaman tentang masa depan untuk meredakan kemurkaan sebelum meletus, untuk mengembalikan hati Bapa kepada anaknya serta memulihkan segala suku Yakub. Berbahagialah orang yang telah melihat Engkau dan yang meninggal dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai 13. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah semangat pengorbanan diri. Pada hari ini, kita merayakan peringatan Santo Yohanes dari Salib. Ia dikenal sebagai pendiri Ordo Karmelit tak berkasut bersama dengan Santa Teresia dari Avila. Usahanya untuk membuat pembaharuan itu tidak berjalan mulus. Banyak tantangan yang harus dihadapinya dalam mengadakan pembaharuan itu. Namun, ia tidak pernah mundur dari niat dan tekadnya untuk memberikan yang terbaik bagi gereja dan ordonya. Karena itu, tak ada aral melintang bagi Yohanes dari salib. Segala tantangan baginya adalah jalan untuk menggapai cita-citanya. Segala derita dipandangnya sebagai jalan untuk bersatu dengan Allah dalam segala kekudusan dan kesempurnaan hidup. Karena itu, ia tak pernah mundur, melainkan terus maju dengan niat baiknya, sekalipun ia harus disekap dalam bilik tahanan selama jangka waktu yang tidak singkat. Namun tekadnya sungguh membara. Ia tidak pernah menyesal atas langkah yang diambilnya, karena ia tahu bahwa langkah itu adalah jalan yang benar dan yang harus ditempuhnya, walaupun harus menanggung salib derita.
Benarlah apa yang dikatakan Yesus dalam Injil Matius. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Perkataan inilah yang dipraktekkan dan dijalankan oleh Santo Yohanes dari salib. Dengan berani, ia menanggung tantangan dan derita yang begitu besar, bahkan dari rekan-rekan seordonya. Pada akhirnya, ia menyadari bahwa salib derita yang dialaminya memberi ganjaran dan hadiah terbesar dari Allah, yakni Tuhan memperkenankannya untuk menikmati sukacita ilahi dan hubungan yang mesra dan akrab dengan Allah yang semuanya dituangkan dalam karya-karya tulisannya. Kita mengenal 4 buku yang ditulisnya, yakni Mendaki Gunung Karmel, Malam Gelap, Madah Rohani, dan Nyala Cinta yang Hidup. Itulah yang membuat ia menjadi pujangga gereja yang amat dihormati dan dikagumi. Saudara-saudariku terkasih, baiklah kita belajar dari Santo Yohanes dari salib untuk berkomitmen untuk berjalan di jalan yang benar dalam persatuan dengan Allah, dengan iman yang kokoh dan tak tergoyahkan. Kita berani menghadapi tantangan apapun yang menghalangi langkah kita yang benar. Tidak ada yang membuat kita takut kalau kita berjalan di jalan yang benar, karena kita percaya Tuhan pasti menuntun kita kepada kelegaan dan memberi kita jalan keluar terbaik yang membawa pertumbuhan bagi diri kita dan sesama. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.